Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani Lukman Bakhtiar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Berikut ini adalah aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Latar belakang aksi nyata ini adalah sudah memudarnya penanaman karakter dan budaya hidup sehat yang sering kita lihat dari keseharian anak-anak yang masih sering membuang sampah sembarangan, kurang perhatian diri terhadap kebersihan tubuh, baik kuku, gigi, dan rambut, serta kemampuan gerak anak yang mulai menurun. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah pembiasaan kebersihan lingkungan kelas, pembiasaan budaya hidup sehat dengan menjaga kebersihan kuku, rambut, dan gigi, pembiasaan dan menumbuhkan kemampuan gerak anak dengan permainan tradisional, game yang membentuk karakter anak. Tolak ukurnya terwujudnya keyakinan kelas serta memiliki karakter dan budaya hidup sehat sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Adapun lini masa dari tindakan aksi nyata ini adalah yang pertama, meminta izin dan dukungan kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang dihadiri kepala sekolah dan rekan-rekan guru, serta membimbing siswa dalam penerapan aksi nyata. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas, memeriksa kebersihan kuku, rambut, dan gigi, serta membuat game dan permainan tradisional. Setelah melakukan kegiatan aksi nyata ini, saya merefleksikan kegiatan yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat dan kepala sekolah tentang apa saja hal-hal yang harus diperbaiki dan yang harus dilanjutkan. Dalam aksi nyata ini, dukungan yang dibutuhkan untuk kelancaran dari tindakan aksi nyata yang dilakukan terkait penanaman budaya hidup sehat sebagai bentuk budaya positif di sekolah pastinya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru, siswa, dan sarana prasarana di sekolah. Kalau sudah langsung ditempel ya, langsung ditempel di papan tulis ya. Kalau sudah langsung di papan tulis.
KKD sekolah. Sudah menjadi kesepakatan kita bahwa setiap hari Sabtu kita mengadakan kegiatan KKD sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan atau sharing tentang kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, baik itu mengenai pembelajaran, kemudian peningkatan mutu guru maupun peningkatan kinerja kita sebagai guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, sehingga apa yang menjadi cita-cita dari kurikulum Merdeka, yaitu membentuk siswa menjadi pelajar Pancasila, itu dapat kita laksanakan, dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu nanti di Sabtu ini giliran dari komite pembelajar yaitu Pak Lukman yang akan memberikan materi tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu bisa kita sebagai pendidik maupun pada siswa kita. Selain itu nanti sebenarnya banyak sekali materi yang akan kita sampaikan ya. Kita belum membahas tentang rapor pendidikan. Kemudian kemarin yang dari Bunur itu adalah modul project yang akan kita laksanakan di semester ini. Ya, sebenarnya kemarin Bunur yang akan menyampaikan, tapi waktunya mungkin nanti kalau Pak Mas sudah selesai bisa disusul Bunur untuk menyampaikan modul yang sudah disusun, kemudian bagaimana pelaksanaannya, fase A dan fase B. Ya, fase A dan fase A, B, C semua ada ya. Fase A kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 4 dan fase C kelas 5. Dan sudah kesepakatan kemarin di awal rapat bahwa kelas 1 dan kelas 2 itu juga sama, ada kolaborasi. Kemudian yang fase B itu berkolaborasi dengan fase C, kelas 4 dan kelas 5. Untuk itu tidak memperpanjang waktu biar nanti lebih efisien. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Kak Lukman untuk mengisi kegiatan pada Sabtu ini. Itu saya cukupi dulu arahan dari saya, karena ini kegiatannya adalah KKD kelas bukan rapat, sehingga menyampaikan adalah tidak harus dari kepala sekolah ya. Jadi bedanya antara KKD, IHT dan rapat sekolah. Kalau rapat sekolah itu berarti nanti yang memimpin saya, tapi kalau kegiatan KKD kelas atau IHT, guru bisa mengisi. Guru yang punya ide atau punya gagasan atau punya kreativitas nanti bisa disampaikan, punya keluhan atau masalah nanti bisa disampaikan di sini. Nanti kita bersama-sama untuk mencari solusinya. Demikian dulu dari saya. Nantinya sama khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebenarnya saya sampaikan kepada Pak Lukman. Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, yang terhormat pada Ibu Kepala Sekolah, Bu Sarwandani, dan rekan-rekan guru semuanya, baik guru kelas maupun guru mapel. Oke, untuk kesempatan pada pagi menjelang siang ini, saya akan berbagi sedikit tentang budaya positif. Jadi di sini kenapa saya memberikan materi ini? Karena saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan yaitu pada saat kemarin selama kurang lebih sekitar 2 bulan saya melakukan kegiatan itu menjadi calon guru penggerak, di mana ada beberapa materi yang harus disampaikan kepada seluruh guru maupun siswa yang ada di sekolah. Oke. Untuk yang pertama
pertama di sini saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Kira-kira setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak? Tidak setuju. Oke. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplinan anak. Setuju. Setuju. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke. Ya, nanti kita coba di sini. Bapak Ibu coba kita coba di sini ada satu kegiatan di mana kegiatan ini adalah Bapak Ibu bisa mengepalkan tangannya ya. Terus di sebelahnya atau belakangnya coba kepalan tangan itu sobeklah kertas kecil atau mungkin bisa dikasihkan sesuatu koin atau apa. Tuliskan benda tersebut, terus letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda tersebut, dengan sekuat tenaga. Terus buatlah sebuah kepalan juga teman Anda B untuk mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara memberikan benda tersebut. Coba, apakah bisa? Misal Bapak Ibu di tangannya, misal ada tulisan atau intinya satu kertas atau misal seperti ini. Nah, ini satu, ini bisa coba. Gini Pak Isan, coba Pak Isan ya. Gini. Ya, ditekuk. Terus coba yang satu Anda dan teman Anda cobalah secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu ya kan, ini sudah ada tulisannya. Terus letakkan di salah satu tangan, genggam benda tersebut dengan sekuat tenaga. Nah, buatlah sebuah kepalan juga yang teman Anda dengan mencoba sekuat tenaga berbagai cara meminta. Jadi yang satu mengepal, yang satu meminta. Maksudnya yang satu mencoba menarik. Bukan, maksudnya dua orang. Yang satu mencoba, yang satu mencoba. Nah, Bu Naim sama Bu Wati, saya seperti itu nanti ya kira-kira gini loh, yang satu gini, yang satu gini ya. Nah, coba. Ya. Oke. Ya. Kira-kira gampang atau sulit? Ya, kira-kira gampang atau sulit? Di tangannya Bunda kan ada secari kertas. Nah, di secari kertas itu bagaimana caranya temannya itu membuka dengan paksa. Intinya membuka dengan paksa. Nah, intinya dengan memaksa bagaimana membuka kertas itu dari temannya. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan ya di sini. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap atau apa saja dapat membuka tangan Anda. Ya, jadi seseorang itu bisa membujuk, merayu, ya, mengancam sekalipun, tetapi apabila tidak dari hati kita, ya, pasti tidak akan diberikan, ya. Ilustrasinya seperti ini. Ilusinya guru mengontrol murid, ya. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan
di sini perubahan paradigma atau teori yang dapat kita dapatkan, di mana bahwa seseorang itu dapat dipaksa ataupun dapat orang itu dapat dipaksa, diancam, ya. Tetapi kalau hatinya tidak ingin, pasti tidak akan terjadi perubahan yang diinginkan. Biarpun anak itu diancam, misalnya contoh, biarpun anak itu diancam, tapi kalau anak itu dari dalam hati atau dari dalam dirinya sendiri tidak memiliki rasa untuk berubah, pasti tidak akan bisa berubah. Ya, itu berarti untuk semua anak umur apa, maksudnya kelas berapa ya? Ya ini sebuah teori, Pak. Ini sebuah teori. Jadi ini sebuah teori. Secara umum ya? Iya, secara umum teorinya seperti itu. Jadi ada yang memberikan teori bahwa apabila seseorang itu memaksa kehendak anak, ya. Jadi tinggal si anak tersebut. Jadi di dalam motivasi itu ada beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama itu motivasi dari motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu dari lingkungan, Misalnya motivasi untuk berangkat sekolah karena takut dimarahi oleh orang tua. Nah, itu motivasi yang level pertama. Terus ada juga motivasi yang level kedua. Motivasi misalnya ingin berangkat sekolah karena dapat uang saku, itu juga termasuk motivasi eksternal juga. Tetapi tahapannya atau levelnya itu lebih tinggi. Terus untuk yang level tertinggi itu adalah motivasi yang ada di dalam diri sendiri. Jadi anak itu merasa termotivasi karena anak itu ingin misalnya mencari ilmu, seperti itu. Jadi ada teori kontrol atau teori Ilias. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini perubahan paradigmanya seperti ini. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulusnya. Terus untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi untuk di sini teori kontrolnya. Jadi kita itu sebagai seorang guru, di sini ada dua stimulus yang dapat kita berikan. Di sini ada yang sebelah kiri itu adalah stimulus dan yang sebelah kanan itu adalah kontrol. Nah, di sini bagaimana kita merubah seseorang dengan yang satu dengan stimulus respon, yang satu dengan teori kontrol atau pilihan. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Nah, bagaimana kita merubah seseorang mengubah seseorang atau orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang pertama. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Jadi biarpun anak itu misalnya misal anak mengambil pensil temannya. Nah, kalau kita tahu bahwa dia mengambil, berarti dia adalah mencuri. Nah, dalam hal tersebut, biarpun itu sebuah perilaku buruk, tetapi anak juga memiliki tujuan untuk mengambil sebuah pensil tersebut. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru? Apakah kita memarahi anak tersebut atau kita bertanya dulu? Apa tujuanmu mengambil pensil tersebut atau mengambil buku tersebut? Nah,
Tetapi ada juga seorang guru yang memberikan hukuman kepada siswanya. Misalnya dia diberitahu muridnya bahwa si A mencuri misalnya. Nah, dengan tanpa ditanya, guru tersebut langsung memberikan hukuman kepada si siswa yang mencuri. Nah, itu merupakan sebuah stimulus atau masukan yang bisa kita dapatkan untuk siswa, bagaimana kita bisa mengontrol siswa tersebut agar siswa tersebut tidak selalu merasa bersalah. Nah, yang pertama, kita bisa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi siswa tersebut mengambil pensil, kita tanya dulu tujuannya apa. Misalnya tadi saya tidak membawa pensil atau pensil saya ketinggalan di rumah. Nah, seperti itu kan berarti anak tersebut mengambil karena tujuannya memang tidak punya pensil. Nah, itu. Jadi bagaimana kita mensikapi hal tersebut, tidak terus langsung menghukum anak tersebut. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, padahal di sini kita sebagai guru, misalnya seperti ini, ayo kalian membaca. Pasti kan ada juga anak yang disuruh seperti itu tidak membaca. Oke, benar ya? Nah, jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Anak juga seperti itu, hanya anak yang bisa mengontrol diri sendiri. Dan bagaimana kita mengontrol anak tersebut? Nah, kita nanti dapat mencoba dengan memberikan stimulus-stimulus atau memberikan suatu pandangan yang berbeda tentang bagaimana kamu harus membaca, kamu harus menulis, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Jadi pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Jadi ketika kita membujuk anak untuk menulis atau untuk membaca, kadang anak itu tidak mau. Dan hal yang pernah saya lakukan itu pada saat olahraga, anak saya suruh melakukan sesuatu, anak itu tidak mau. Misalnya, ayo baris, tak suruh baris, anak itu masih duduk. Nah, pada saat itu saya malah melakukan pemaksaan. Jadi hal tersebut harusnya tidak dilakukan, tetapi harus dengan kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi misalnya pada saat pemanasan, anak tersebut tidak mau melakukan pemanasan, hanya duduk-duduk. Nah, coba kita memberikan pemanasan yang berbeda, mungkin dengan duduk memutar, terus dengan memberikan bola, dengan mengayunkan tangan, dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang berbeda tentang kegiatan tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mencoba dengan model atau gaya pembelajaran yang lain. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini yang sering kita lakukan. Misalnya, ayo ini maju, benar, salah. Ini misalnya saya lari, ayo berdua, bertiga, ayo yang kelompok ini menang, yang kelompok itu salah. Ya, padahal seperti itu tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ada malah anak tersebut menjadi dendam kepada kelompok yang lain. Itu yang pernah saya lakukan. Terus yang selanjutnya, ya, di sini adalah sebuah kerangka dari disiplin positif tersebut. Jadi disiplin positif ini teori dari Dr. William Glasser, di mana ada beberapa teori di sini. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini makna disiplin belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini bagaimana kita mengontrol
bagaimana kita mencoba mengontrol diri kita sendiri dengan motivasi-motivasi yang ingin kita capai. Terus selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang tadi saya jelaskan. Jadi itu adalah sebuah teori motivasi. Jadi teori motivasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah untuk menghindari sebuah hukuman yang tadi saya jelaskan. Jadi itu merupakan motivasi eksternal. Jadi anak pergi ke sekolah karena takut dimarahi ibunya. Ya, itu juga termasuk motivasi, tapi motivasi yang kali bawa sendiri. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan hadiah. Misalnya Bapak Ibu guru memberikan sesuatu, nanti yang mau maju saya kasih bintang. Nah, seperti itu. Misalnya seperti itu. Terus untuk yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi misal anak itu belajar untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya anak itu ingin sekolah karena dia ingin pintar, misalnya seperti itu. Nah, di situ merupakan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dilakukan dengan cara melakukan keyakinan kelas. Jadi di sebuah kelas itu seharusnya tidak ada peraturan, tetapi adanya sebuah keyakinan. Jadi keyakinan bersama. Misalnya berangkat tepat waktu, misalnya masuk kelas tepat waktu. Nah, itu kira-kira bisa diubah dengan sebuah keyakinan apabila kita memberikan keyakinan kepada anak-anak bagaimana cara menghargai orang lain. Kalau kita berangkat tepat waktu atau tidak terlambat, berarti kita juga menghargai teman-teman kita pada saat atau teman-temannya saat berada di kelas. Misalnya kalau dia tidak terlambat, berarti pembelajaran yang terjadi itu tidak akan terputus di tengah jalan. Misalnya ada anak yang terlambat masuk, pasti kan pembelajaran akan terjeda. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara menghargai orang lain. Nah, di sini juga ada selain semua perilaku memiliki tujuan, di sini juga ada berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Nah, ini adalah sebuah posisi kontrol, di mana seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Untuk posisi kontrol yang pertama itu adalah seorang guru itu adalah sebagai penghukum. Terus kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Terus yang kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Kontrol yang keempat itu guru sebagai pemantau, dan kontrol yang kelima itu adalah guru sebagai manajer. Nah, ini nanti dapat saya jelaskan pada slide selanjutnya. Terus ya selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menjumpai sebuah kasus, misalnya anak itu berkelahi di sekolahan misalnya. Pada saat kita tahu anak itu berkelahi, bagaimana respon Bapak Ibu? Melarang? Melanjutkan. Silahkan. Ya, silahkan biar dulu. Terus. Ya kalau saya seperti itu, Pak. Jadi sekalian langsung disuruh karate atau kickboxing gitu ya. Jadi di sini kita bisa melakukan dengan cara segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu pernah kemarin pada saat PMM ada materi tentang segitiga restitusi. Itu yang pertama itu harus menstabilkan identitas dulu. Jadi anak itu tidak boleh contohnya itu anak itu harus stabilkan dulu, netral dulu, okay. Tidak ada yang disalahkan terlebih dahulu. Baru validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini ditanya dulu, kenapa kok melakukan hal tersebut. Nah, setelah tahu alasan-alasan yang diberikan, pasti kan ada tujuannya. Tadi bertengkar di sekolah. Tadi Pak Bandri misalnya tadi
bertengkar di sekolah terus dilanjutkan dengan kepo atau dengan apa ya. Jadi kita validasi dulu kebutuhan anak-anak tersebut tentang apa yang tadi dilakukannya, siapa yang mulai duluan misalnya contohnya seperti itu. Nah baru kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini gunanya adalah untuk anak tersebut tahu, oh yang ini itu salah, oh yang ini itu benar. Jadi nanti pada saat anak tersebut tahu, misalnya tadi kesenggol temennya terus jatuh, terus dijak gelut, lu mau nyenggol aku. Nah, padahal tadi hanya menyenggol. Ya, jadi seperti itu. Terus yang terakhir ada realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kebanyakan orang itu memiliki berbagai macam pandangan tentang dunia ini. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan-pandangan yang dimiliki orang-orang tentang dunia ini. Jadi ada yang ini berpendapat ini adalah bagus, yang sana yang lebih bagus. Nah, jadi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu adalah bertahan hidup. Pasti itu semua manusia itu bertahan hidup. Penguasaan, jadi pasti semua orang ingin berkuasa, punya rasa ingin berkuasa. Terus yang ketiga kasih sayang. Kasih sayang. Biarpun sejahat-jahatnya orang pasti memiliki kasih sayang, entah itu dengan anaknya, entah itu dengan siapapun, pasti memiliki kasih sayang. Terus rasa yang diterima, ya, apapun yang rasa yang diterima. Terus kesenangan dan kebebasan, freedom. Jadi semua orang itu butuh kebebasan. Itu beberapa teori disiplin positif. Nah, apakah makna disiplin? Jadi di sini makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi patuh. Nah, secara umum disiplin dikaitkan dengan ketidaknyamanan, ya. Jadi kebanyakan yang saya rasakan selama saya sekolah dulu, pasti ada peraturan-peraturan yang membuat saya tidak nyaman. Jadi padahal disiplin itu seharusnya bisa membuat orang patuh dan nyaman. Terus saya lanjutkan, bukan dengan apa yang kita hargai atau menciptakan sesuatu tujuan yang mulia. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai ini merupakan sifat positif manusia yang memiliki tujuan untuk dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, jadi menyeluruh lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terus selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana di situ ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada setiap anak di Indonesia, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa teori motivasi atau perilaku manusia. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Jadi yang tadi saya contohkan,
apabila saya tidak ke sekolah, nanti saya dimarahi orang tua. Itu adalah sebuah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi ingin mendapatkan imbalan, ini juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi yang ingin dilakukan itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu merupakan motivasi internal. Ya, seperti yang katakan Gajah Dewantara, merdeka. Menurut Gajah Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi orang itu merdeka apabila sudah dapat terlepas dari perintah dan cakap memerintah diri sendiri. Misalnya besok saya ingin membaca buku seperti ini, nah, tetapi tidak usah diperintah orang lain. Saya siswa setiap pagi membaca buku selama 10 menit. Nah, itu merupakan sebuah siswa yang sudah merdeka. Adakah di sekolah kita? Ya, mungkin mulai dari diri sendiri. Mungkin bisa dicontohkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada lagi dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan sama dengan hukuman. Dia hampir sama. Kalau hukuman kita memberikan misalnya dua punishment kepada anak-anak. Kalau penghargaan kita memberikan reward. Jadi pengaruhnya di sini pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini menjadi apa gitu? Sesuatu yang dapat kita renungkan. Bagaimana memberikan penghargaan yang tepat kepada siswa. Jadi penghargaan itu kalau bisa jangan diberikan di awal. Misalnya, ayo yang mau maju nanti dapat ini. Nah, tetapi pada saat terakhir, misalnya anak-anak yang sudah maju, misalnya ya oke yang sudah maju, ibu saya kasih kita, nah seperti itu. Ya, saya kasih poin juga boleh. Ya, jadi diri sendiri. Kalau dikatakan di awal, berarti itu adalah sebuah motivasi eksternal. Nah, di sini ada contoh atau apresiasi yang bijak. Jadi kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus yang kedua, saya menghargai, di sini ada kepedulianmu. Terus pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, terima kasih untuk. Nah, di sini ada rasa tanggung jawabmu pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi pada saat ada anak yang menolong murid misalnya, nah, kita dapat memberikan nilai-nilai kebajikan tentang rasa empati yang besar dengan cara ibu kemarin memperhatikanmu pada saat menolong temanmu yang sedang jatuh di depan kelas, misalnya. Itu sebuah merupakan apresiasi yang dapat kita berikan kepada siswa. Ya biarpun itu hal yang kecil, misalnya memungut sampah, memungut tas ya. Jadi bisa memberikan terima kasih untuk. Ya, jadi bahwa memberikan terima kasih untuk kamu yang sudah memungut sampah di depan kelasmu, ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira mencatat 100 kali dalam bentuk kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sekolah murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tempat air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ya, kita lihat. Oke. Ya. Jadi untuk mencatat 100 kali itu merupakan hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah itu merupakan sebuah hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker itu juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret merupakan konsekuensi. Terus membersihkan tempat air juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena dia tidak menggunakan sepatu hitam itu adalah hukuman. Nah, di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Ini ada sebuah konsekuensi. Jadi karena di situ adalah pelajaran PJOK. Karena di pelajaran PJOK juga ada lari. Jadi pada saat anaknya terlambat, teman-temannya sudah pemanasan lari 10 kali. Nah, atau 5 kali. Nah, anak itu baru datang. Nah, Kalau kelas beda ya. kalau di kelas Hukuman. kalau misalnya Misalkan PR. ya beda. Ya, beda. Karena tidak ada hubungannya, Pak. Karena tidak ada hubungannya dengan kelas. PJOK. Karena di situ ada PJOK, berarti itu adalah sebuah konsekuensi karena di pelajaran PJOK. Nah, gitu. Hukuman. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakiti. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati. Misalnya bisa jengkel, bisa marah atau pasti anak trauma. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, jadi misalnya dia menumpahkan, terus dia membersihkan, ya, dia merasa tidak nyamannya pada saat dia menumpahkan dan membersihkan itu. Setelah itu dia biasa lagi. Terus hukuman anak membenci kedisiplinan. Terus untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu sebuah paksaan, jadi dipaksa. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Jadi dia tanggap, misalnya dia menumpahkan air, dia langsung bersihkan. Itu sebuah stimulus tanggapan. Terus hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk konsekuensi, anak mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya, hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Hukuman itu adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi itu adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Pasti kalau dihukum anak tentu merasa malu. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya berlaku sementara. Nah, sekarang apa itu restitusi? Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi bisa Bapak Ibu gunakan. Nanti ada sebuah gambarannya. Restitusi itu ada sebuah segitiga, yang tahapannya dapat kita gunakan saat kita berhadapan dengan anak-anak. Restitusi
juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi solusinya itu bisa dari anak itu sendiri. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi bagaimana memperlakukan orang lain yang lebih baik. Jadi di sini ada identitas yang gagal dan ada yang identitas yang sukses. Nah, di sini identitas yang gagal itu adalah sebuah hukuman. Kalau identitas yang sukses itu adalah sebuah disiplin. Hukuman suatu yang menyakitkan, yang tadi yang dijelaskan. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah merupakan suatu pilihan. Hukuman itu tidak nyaman, kalau konsekuensi juga tidak nyaman, tetapi untuk jangka yang pendek. Kalau hukuman itu jangka yang panjang. Kalau restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka yang panjang. Nah, sekarang yang ketiga, kalau hukuman itu adalah korban untuk mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi itu adalah korban bisa diabaikan. Kalau restitusi adalah korban bisa mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi adalah anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, berperilaku pasif, agresif, meningkat. Itu untuk hukuman. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kalau untuk restitusi, itu masalah dapat terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berarti anak harus takut dulu kalau hukuman. Untuk konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang dia lakukan. Jadi perilaku yang dia lakukan ya tanggung jawab dia sendiri. Misalnya dia berbuat seperti ini, tanggung jawab gimana konsekuensinya dalam melakukan hal tersebut. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman-hukuman itu adalah ada pada sebuah institusi. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi itu fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu diminta untuk belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Jadi yang tadi misalnya tadi berkelahi dengan temannya, ya, dengan melakukan restitusi nanti bisa memperbaiki hubungan dengan teman yang tadi berselisih. Nah, gitu. Tawaran bukan paksaan, jadi tawar menawar. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi saling menguatkan diri, saling mengetahui tentang dirinya sendiri dan orang lain. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, di kebutuhan dasar. Ya, tadi yang anak itu lakukan itu karena apa? Jadi tujuannya apa? Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang berbuat salah kembali ke kelompoknya yang sesuai. Nah, di sini akan timbul suatu keyakinan kelas. Kenapa tidak harus peraturan? Kenapa harus keyakinan? Di sekolah biasanya muncul peraturan kelas dulu ya pada saat. Karena peraturan itu adalah sebuah paksaan. Anak harus datang jam 7.00. Nah, misalnya seperti itu. Itu
sebuah peraturan. Kalau kita membuat sebuah keyakinan bagaimana? Ya, atas dasar kesepakatan. Misalnya anak sepakat untuk berangkat tepat waktu. Misalnya dengan saling menghargai teman-temannya. Jadi sebuah keyakinan kelas itu perlu agar kita dapat mengontrol kelas tersebut. Jadi anak tidak merasa terbebani dengan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba membuat sebuah keyakinan kelas yang Bapak Ibu lakukan untuk mencoba mengontrol peserta didiknya. Nah di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturannya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak lebih tergerak dengan apa yang dia inginkan. Kita ada sebuah keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini jangan jadi lingkup yang paling rendah itu ada peraturan kelas, jadi memaksa. Terus nanti agak lingkup yang lebih besar itu ada keyakinan kelas. Terus yang lebih besar lagi adalah lingkungan yang positif. Terus yang selanjutnya tujuannya adalah budaya yang positif. Ya, jadi yang mana merupakan keyakinan kelas? Ya. Coba Bapak Ibu, di sini ada sebuah keyakinan, B peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan. Keyakinan atau bukan? Keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai pelajaran. Keyakinan. Peraturan 15 menit sebelum. Kan aturan itu. Hadir di sekolah. Nah kan harus berarti kan sebelum ya, coba nanti jawabannya. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan. Menggunakan masker. Keyakinan. Jangan. Peraturan. Kalau berkaitan negatif biasanya peraturan. Nah, keyakinannya adalah tanggung jawab. Maksudnya ini dibuat keyakinannya, Bu. Maksudnya ada sebuah peraturan bagaimana membuat keyakinannya. Jadi bagaimana selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinannya itu adalah anak bertanggung jawab. Kalau tanggung jawab kan berarti setelah meminjam buku dikembalikan ke tempatnya. Yang di sebelah sana kan peraturan, kita membuat keyakinannya yang di sebelah kanan. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi kita keyakinannya adalah menghormati orang lain. Yang misal di sini kita tulis keyakinan kelas, tanggung jawab. Nah, nanti anak bisa diberikan bagaimana tanggung jawab itu dilakukan di kelasnya. Menghormati orang lain atau berkomitmen itu hadir 15 menit sebelum belajar dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah sebuah keyakinan tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada segitiga restitusi, di mana di sini ada validasi kebutuhan,
terus menanyakan keyakinan, dan yang terakhir menstabilkan identitas. Nah, di sini untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak saat melakukan kesalahan, kita tanya dulu, kamu alasannya apa dia melakukan hal tersebut. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi misalnya anak tersebut tadi mengambil ballpoint, kita tanya dulu, apakah tidak ada cara lain selain mengambil tanpa mencuri atau tanpa sepengetahuan temanmu? Nah, kan anak itu jadi berpikir, kira-kira misalnya aku jimotok orang ngomong kok kancaku nesu ora, apa ana cara liyane kira-kira sing luwih apik. Nah, misalnya kita mencoba meminjam misalnya. Nah, itu kan juga anak nanti akan berpikir. Terus menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Belum deh, menstabilkan identitas dulu, yang bawah dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi setelah tahu hal yang dilakukan anak tersebut, terus kesalahan yang sudah dilakukan, terus kita bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dan anak tersebut bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu biar merasa stabil, tidak merasa bersalah terlalu besar, jadi dikuatkan dulu, terus baru kita memberikan nilai-nilai yang meyakinkan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, jadi kesepakatan apa yang telah dibuat tadi, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, setelah tahu anak itu mengambil pulpen atau apa, nanti ditanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi itu ada sebuah pilihan. Jadi untuk menampilkan sebuah identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, misal di sini ada contoh. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, tentu saja tidak. Nah, di sini untuk validasi kebutuhannya adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya. Nah, yang pertama, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Contohnya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak akan melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok? Nah, itu merupakan contoh-contoh kata-kata yang dapat Bapak Ibu terapkan apabila terdapat anak-anak yang mungkin ingin mengetahui tentang validasi kebutuhan yang dia lakukan. Nah, sekarang untuk menanyakan keyakinannya, ini ada segitiga restitusi yang ketiga. Setelah validasi, kita harus menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi berinteraksi pasti juga ada suatu saat terjadi perselisihan. Nah, di sini apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi setelah Bapak Ibu tadi membuat nilai-nilai atau keyakinan kelas, kita terapkan juga di segitiga restitusi. Kamu kan juga harus berkata jujur, kamu juga harus bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya, jadi nilai-nilai yang telah disepakati di kelas tadi.
diterapkan saat anak melakukan kesalahan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ya, kelas yang ideal itu maksudnya bagaimana anak itu menciptakan kelasnya sendiri. Jadi kelas yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang diterapkan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menanyakan keyakinan-keyakinan yang dapat memperkuat anak. Jadi anak tidak harus dimarahi dulu, tetapi kita dapat melakukannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk materi siang ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada sesi tanya jawab ini. Tidak ada sesi tanya jawab. Pulang. Oh, gitu. Pulang. Maksudnya itu tadi kan ada. Terima Bu. Gak apa. Kita diskusi betul apa? Tidak boleh menghukum ya. Tidak boleh menghukum. Terus ketika anak melakukan suatu kesalahan kita tidak boleh langsung memberikan hukuman. Tapi seandainya praktek. Seandainya, misalkan anak itu sudah terkena nakal, setiap kali saat ada apa-apa pasti anak tersebut. Nah, pada suatu ketika anak tersebut sama misalkan terus melakukan kesalahan, akhirnya guru juga mesti marahi. Nah, hal seperti itu apakah diperbolehkan atau tidak? Kan pas kulino mesti semarahi ya, mesti semarahi gitu ya. Ya, mungkin awalnya kan anak tersebut dihukum, diberikan sesuatu yang membuat dia itu merasa trauma, atau malah itu menguatkan karakternya, dia menjadi kowe nakal, kowe gini lah. Mungkin hal tersebut yang sudah merubah pemikiran anak tersebut dari mungkin perkataan-perkataan yang pernah anak tersebut dengar. Jadi mungkin bisa dengan cara hati-hati dulu, ditanya menstabilkan anak tersebut, bagaimana kita mengetahui apa sebenarnya yang anak itu lakukan, tujuannya apa. Nah, nanti baru kita gali lebih lanjut. Ya memang untuk teori memang mudah, tetapi memang prakteknya memang mungkin karena sudah terbiasa gitu. Ya, karena gimana? Karena begini, kita kan hanya taunya di sekolah gitu. Padahal sebenarnya itu bisa saja terjadi di rumah. Nah, bisa seperti itu. Selama ini kita hanya melihat anak itu ketika di sekolah. Nah, di rumah itu bagaimana kita tidak tahu. Mungkin saja ini di sekolah, di rumah itu dia tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kasih sayang. Akhirnya dia di sekolah boleh pelampiasan gitu ya. Seperti kita pernah terjadi kemarin di kelas 2 kalau satu Mbak Rina sama Mbak terus ada tukaran lain. Kalian kelas 2 di sini saya kelas 2 itu kemarin pernah jatuh sih Mbak sampai manjat HP kok tapi ya kayak nambah kan ya sampai kita menambah sampai ke apa namanya ke puskesmas atau apa itu kalau nggak salah itu. Dan itu ternyata setelah saya gali kembali kan kemarin kan orang tuanya sing di keluarga itu minta supaya anak tersebut dikeluarkan. Pokoknya itu itu nyadar itu memang nakal gitu. Lah baik akhirnya kita ke sekolah meneh supaya ojo dipoke gitu. Terus saya tanya di rumah, Mbak, niku bapak ibu kan pundi? Bapak wis kayaknya kepiye wis bapak intine ikut baik. Nek kono ya nakal Mas di rumah itu juga nakal. Karena nek ra duwe itu njupuk bisa kontrolnya sekolah. Nah terus saya tanya, Mbak, dan mungkin enakan dengan kakak Mbak. Nek kok ada kurang
wajar Bu, kalau gitu ilang itu salah ya Mbak. Itu salah jenengan, dan aku ini itu salah jenengan itu sebenarnya yang harus di aku dengan kelas Mbak itu akhirnya kan sekolahan jadi kebal. Jadi tunjuki koncone yang kebal untuk biasa di buki kalau baik. Akhirnya dengan teman Mbak bocah nakal langsung dibuki nggih, dilut misalnya ditakoki apa butuhe. Dadi apa ke jenenge di sekolah itu tidak mencari pelampiasan. Dan alhamdulillah ya Mbak sekarang sudah kelas 5 ini saya sudah berubah. Ya berubah. Terus gak masih wadul nek. Tapi ini yang saya temukan lagi ini kelas 4. Siapa itu jenenge Pak muridnya Mas Baskoro? Mansur. Gabi. Iki lho sing agak anu iki sapa? Iki lho. Habis itu padahal di kelas 1 dan kelas 2 itu kendele nekat. Kadang nelfonin kantor balik kabarnya nak ngomong wis random pikiran desin. Tapi setelah sampai di kelas 4 ada 4 dia saya enggak tahu ya. Kok saiki ada gurune urung mlebu kelas, dia enggak wani mlebu kelas. Iya, nah, itu ternyata wedi karo sapa jenenge? Wedi karo Pepdi. Ya. Itu. Akhirnya kemarin kan saya langsung masuk kelas. Tak kandhani bocah wis kan tak terus pokoknya nek anggaran nek sing nakal ngasih masuk ke jenenge kabeh ora mlebu nang sekolahan, ora mlebu kelas, tak kelas apa tak? Tukari kabeh gitu. Nah, karena apa? Karena anggar guru kan daerah film dek nang kelas kan nek kami mau bocah anggar Pak guru nek gak nang kelas, dia juga ikut tidak di kelas. Nah, hal-hal seperti itu harusnya itu ada penanganan khusus ya, artinya apa ya istilahnya, kita harus juga bekerja sama dengan orang tua dan juga ahli psikiater ya, itu seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini memang bukan ranah kita, artinya kalau anak sudah mengalami seperti itu kita memang tidak bisa untuk langsung memberikan semacam terapi gitu, treatmentnya, karena memang bukan ranah kita. Misalnya seperti ini ya. Akhirnya kita mempunyai keterbatasan di sini, dalam mendalami karakter siswa itu. Saya secara anak hukum berapa kita nakal hukum seperti itu. Aku bisa pulang bahwa telah tersegah tak pernah itu lima kepecah rasa nombor sapa pernah saya hukum lari wes lari jadi hasilnya terlihat di sini Pak Isan. Hasilnya besar ini. Terus misalkan ada anak yang merokoknya dirokok kabeh. Nah, mungkin hari itu bisa diterapkan pada beberapa anak yang mempunyai istilahnya kejiwaan yang berbeda. Sehingga mungkin di sini kita memang mendalami ilmu psikologi. Padahal sekarang guru-guru itu ilmu psikologi aja nggak tahu, artinya tidak mendalami ya psikologi anak yang pas seperti ini, bagaimana seperti ini kita kurang di pelajaran itu kurang. Nah, maka kadang penanganan itu, karena penanganan itu memang tidak tepat. Kalau menurut teori yang mendaki-daki tudungan-tudungan ala kesuai saya nakal itu dan dihukum, nah saya begitu. Karena apa? Dengan dihukum dia nyatanya ada penjara, kok coba anak-anak dihukum penjara tidak ada, kan begitu. Lah saya ini penjara apa? Kalau misalkan ini mungkin hanya lingkup dalam sekolah gitu, tidak lingkup di umum gitu. Jadi yang kita bicarakan di sini ini ada lingkup dalam pendidikan di sekolah. Jadi kalau di luar lagi sudah beda loh ya. Di luar mungkin misalkan tombolnya harus nyolong pite. Ya mungkin tangkap polisi ya, orang mungkin ditekoki apa ke jenenge gabung bisa ya Mbak ya. Kan memang di Indonesia memang. Nah, makanya itu. Jadi ini apa jenenge materi ini memang khusus untuk spesifiknya di sekolah sehingga nanti ketika anak sudah berada di masyarakat dia sudah mempunyai semacam tamen namanya basicnya. Oh aku ini kon ngene berarti aku saiki nek kon jipuk iki gak apik berarti aku gak jipuk kudu ngomong. Kadang bisa nek malah jipuk wis Pak nyemplungnya barang kok enak. Kan harus tembung lho, toh. Karena kita sebenarnya nembung dan nembung harus
pinjam pulpennya orang sampai di pennya wis anji jadi orang minjem satu paksa mbak pulpennya mbak orang jadi mbaknya pulpennya mbak itu nggak salah ada kita ada semacam komunikasi ya benar komunikasi saya komunikasi ini aneh loh iya jadi kok kadang orang sejawab orang kita mau apa deh mau mengerti karakter anak itu ketika saja itu tidak bisa menjawab jawabannya dia ya mungkin karena rasa takut itu jadi rasa takut itu kan timbul mungkin bisa dari rumah rasa takut misalnya di rumah itu tidak pernah diajak mengobrol orang tuanya jadi komunikasi dengan orang tua itu kurang mungkin bahkan tidak ada komunikasi di antara anak dan orang tua itu sangat menjadikan anak menjadi dan penting di takut sini adanya komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi memang ini kan menuntut saja. Okay. Kowe kudu iki, kowe kudu ngaji, kowe kudu anak kudu itu yang dituntut tapi dia tidak tahu kebutuhan anak ini apa. Kudune nek iso dikek sarapan, ditusi cepat ya boleh. Kadang orang wis tapi kita anak. Nah, seperti itulah. Ini ya penyadaran sebenarnya bukan hanya pada guru saja, ini juga orang tua karena yang berperan utama itu memang orang tua. Ya memang dari pendidikan awal memang pendidikan yang ada di dalam rumah. Jadi kalau memang anak itu ingin bagus, jadi pendidikan di rumah itu yang utama. Kalau di sekolah kan hanya beberapa jam saja. Sekolah ki yo ada yang sering akeh, dari siji wae kadang ora. Ya harusnya orang tuanya juga punya pendidikan karakter juga. Saya lulusan SD. Nah, di sini juga konsekuensinya memang seperti itu Bu. Jadi orang tuanya juga lulusannya rendah, terus anaknya juga SDM-nya juga rendah. Jadi untuk mengetahui hal-hal tersebut ya memang kurang. Jadi memang pada saat di rumah orang tuanya itu taunya ya dulu pada saat diajar orang tuanya misalnya salah digebuki ya itu turun temurun terus sampai ke anak yang ke dia merasakan kalau ada masalah ya seharusnya berkaca ke pihak lain dulu jadi melihat yang berbeda dulu oh ini baik oh ini buruk oh ini kurang oh ini salah oh ini benar jadi memang orang tuanya ya memang saya menyadari sendiri pada saat ya, kita sendiri tahu kita semua juga orang tua yang kecuali yang belum punya anak yang belum menikah maksudnya ya jadi saya itu juga pernah mengalami saking jengkelnya wong tua no anaknya ya melakukan sesuatu hal itu ya bagaimana ya merasa kalau dia merasa sangat bersalah kok mau tak kono hal itu malah timbul terus anak itu malah jadi ya betulnya yo dilose kalau anak dikeras itu malah nanti pemikirannya dia negatif terus terhadap orang tuanya. Dan itu juga malah diterapkan ke orang lain. Itu contohnya saya itu dulu pernah ngurung anak di kamar. Nah, terus pada saat ada orang lain yang melakukan kesalahan, misalnya neneknya atau ibunya atau kakeknya, "Mbak nakal kok dikurung kamar." Malah ngomongnya seperti itu. Dia tahu-tahu ternyata masih diingat sampai sekarang. Masih tetap bekas. Yes. Jadi apa enggak enak jadi gelone itu pas tahu dia ngomong seperti itu. Oh ternyata itu sangat membekas ke anak. Ternyata seperti itu. Ya, jadi ya wes baru ya wes kita berbenah, kita mencoba cara baru yang tidak menyakiti anak tersebut. Gitu ya caranya belum. Kadang kalau jengkel emang apapun yang dilakukan itu aku nak janda kalau pas sebelah kan bocor. Tak baik bejane.
melampiaskannya ke hal lain. Tapi jangan sampai anak tahu kita melampiaskan itu. Ya nanti sama saja. Iya. Ya jadi harus belajar ya. Intinya itu parenting yang paling utama kita lakukan, belajar tentang bagaimana memahami anak itu, bagaimana memahami sikap tingkah pola pikirnya dengan cara berdiskusi dengan anak. Ya, membuat komitmen dengan anak, berdiskusi, ngobrol, misal saat sebelum makan atau setelah makan, tadi makan apa, enak enggak, gitu. Hal-hal yang kecil itu malah bisa menguatkan dia tersebut. Jadi, nah itu karena tidak pernah bisa ngobrol. Aku ya dari bapak kabupaten. Bu ini ngaji aku seneni, orang ngaji itu seneni, orang ngaji aja bae lah seneni aku ngaji dia nggak tuh kuwi bae. Tapi kan ngaji loh Bu. Lama ngaji kuwi bae. Mudah. Oke, sampun nggih kita akhiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat dan semoga bisa menambahkan ilmu yang nanti bisa kita terapkan pada siswa maupun anak-anak kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.